Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita dapat senantiasa diridhoi oleh Allah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pertemuan minggu lalu, kita sekarang berganti ayat, yaitu surah Al-Alaq yang merupakan surah Makkiyah. Ayatnya ada 19 ya. Nah, seperti biasa, bagi yang belum berwudu, tolong kembali saya ingatkan untuk berwudu terlebih dahulu, tutup aurat ya. Nah, karena yang akan kita baca adalah kalam Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Setelah kita baca tadi ya, sekarang kita akan bahas pertama tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya. Mungkin kalau kalian udah paham ya, banyak yang diantara kalian paham itu bahwasanya surah Al-Alaq ini merupakan surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat itu dikatakan pada malam 17 Ramadan. Makanya di Indonesia banyak yang mengatakan 17 Ramadan itu nuzulul Quran atau waktu turunnya Al-Quran, di mana pada saat menjelang usia Rasulullah 40 tahun, Rasulullah itu melihat kota Mekah dalam keadaan banyak penyembah berhala, banyak kejahatan, akhirnya merasa galau, merasa gelisah. Rasulullah pun berkhalwat. Berkhalwat itu artinya menyendiri ke sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Nur ya, pegunungan yang namanya Jabal Nur. Di situ ada gua yang namanya Gua Hiro. Lalu ketika usia Rasul udah mencapai 40, jadi khalwatnya ini udah bisa dikategorikan agak lama ya. Ada yang mengatakan 5 tahunan Rasulullah sering ke Gua Hiro itu. Jadi bukan berarti tiba-tiba berkhalwat langsung turun wahyu, enggak. Tetapi butuh waktu lama. Jadi Rasulullah hanya membawa perbekalan secukupnya lalu menyendiri ke Gua Hiro.
Nah, ketika usia beliau udah memasuki 40 tahun, turunlah wahyu pertama ya. Wahyu pertama dari Allah yang apa? Yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah mendapatkan wahyu, maka Rasulullah seperti yang mungkin kalian sudah masih ingat ya dari ceramah-ceramah para ustadz, para dai, para mubaligh, beliau itu merasa takut lalu mendatangi istrinya pulang. Ya, siapa istrinya? Ini Ummi Khadijah binti Khuwailid ya. Ummi Khadijah binti Khuwailid. Ummi Khadijah ini langsung bilang menenangkan Rasulullah dan lalu mengajak beliau bertemu dengan namanya pamannya Ummi Khadijah yaitu Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini adalah ahli kitab ya, yang mengetahui kitab. Dan dari Warokoh bin Naufal inilah Rasulullah memahami bahwasanya yang turun pada saat itu, karena dalam kitab Jami'us Shaghir itu ada dikatakan bahwasanya ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama, malaikat Jibril itu turun dengan wujud aslinya. Dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril itu jadi tingginya itu sangat tinggi. Bahkan ada yang mengatakan memiliki sayap sampai ribuan sayap. Allah alam ya. Itu dalam beberapa riwayat. Karena sangat besar, ya Rasulullah kaget, terkejut melihat sesuatu yang besar seperti itu, menggigil, ketakutan, takut dirinya celaka, ya. Lalu meminta nasihat oleh istrinya, yaitu Ummi Khadijah binti Khuwailid. Lalu Ummi Khadijah pun mengajak kepada pamannya yang namanya Waroqah bin Naufal yang mengerti tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil dan Taurat serta Zabur. Maka dikatakan itu yang turun adalah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu maksudnya adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada seluruh para nabi ya. Nah, dari situlah mulai Nabi Rasulullah diangkat menjadi sebagai nabi saja ya, karena nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada lain. Nah, kalau Rasul itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut untuk dirinya dan juga orang lain. Nah, pada saat turun ayat ini, ayat 1-5 Al-Alaq, maka predikatnya Rasulullah itu sebagai nabi saja. Nah, ketika Rasulullah pada ayat yang 1-5 ini, maka Rasulullah baru menjadi nabi. Lalu ketika turun surah Al-Mudaththir, barulah Rasulullah itu dikategorikan nabi dan rasul. Nabi itu ada 124.000 dalam beberapa riwayat dikatakan, salah satunya itu mengatakan nabi itu ada 124.000 ya. Nah, untuk nabi dan rasul itu ada 313. Ingat, nabi itu yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, rasul yang mendapatkan wahyu untuk dirinya dan harus disampaikan ke orang lain. Nah, Nabi Muhammad pada saat surah Al-Alaq ini berarti baru kriterianya sebagai nabi ya. Nah, kemudian untuk ayat yang 1-5 saya yakin sudah banyak yang mendengar kisah-kisah yang masyhurnya ya berkaitan turunnya wahyu yang pertama. Adapun ayat yang ke-6-19 ini itu ada sebuah riwayat dari Ibnul Munzir yang berasal dari Abu Hurairah. Itu kaitannya dengan seseorang yang bernama Abu Jahal, di mana Abu Jahal ini yang punya nama lain itu Amr bin Hisham ya. Itu karena merasa dirinya banyak didukung oleh orang banyak, lalu ketika Rasulullah sholat
itu dikatakan diancam mau injak kepalanya Rasulullah. Ada yang juga mengatakan ketika Rasulullah sedang sujud itu diinjak kepalanya oleh Abu Jahal. Makanya turunlah ayat ini bahwasanya ya seseorang itu nggak boleh karena merasa berkuasa, merasa kuat untuk menghalangi. Jadi ibadah seseorang untuk ibadah salah satunya menghalang-halangi seseorang untuk sholat. Jadi dilarang keras ya. Ketika kamu menghalangi orang lain untuk sholat itu nggak boleh. Pak, lalu bagaimana dengan adanya wabah corona, orang-orang pada dilarang untuk sholat ke masjid? Dilarang ke masjid, bukan dilarang sholat. Ya, ingat itu, dilarangnya ke masjid, bukan dilarang sholat. Dan dilarangnya ke masjid pun dalam artian itu untuk menjaga supaya tidak terpapar COVID-19 itu. Nah, itu bukan berarti dilarang untuk sholat. Nah, ini maksudnya pada saat itu Rasulullah dilarang untuk sholat oleh Abu Jahal. Makanya turun ayat sampai 6 sampai 19 ini, nah nanti akan dijelaskan banyak, termasuk bagaimana penduduk neraka itu seperti apa. Ya, itu mungkin yang berkaitan dengan kriteria asbabun nuzul pada surah Al-Alaq baik ayat 1 atau sampai 5 dan ayat 6 sampai 19. Baik, setelah ini seperti biasa kalian melanjutkan dengan mengerjakan evaluasi. Adapun untuk passwordnya yaitu Khadijah, yaitu Umi Khadijah, karena saya termasuk pengagum dari Umi Khadijah ini ya. Jadinya untuk passwordnya adalah Khadijah. Baik, itu saja yang mungkin Bapak perlu sampaikan. Seperti biasa, jaga kesehatan, ya, bantu orang tua, sholat, jujur, bertanggung jawab, dan bantu serta berbakti pada kedua orang tua. Tetap semangat, ya. Mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan. Semoga kita segera bertemu di kelas-kelas. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.